Ya, selamat sore, selamat berjumpa dengan kami kembali, yaitu di Markombur. Pemirsa TVRI yang kami sayangi, dimanapun Anda berada, hari ini kita dalam satu bingkai Markombur, tajuk kita, tema kita stabilitas harga bahan pokok. Markombur boleh berbicara apa aja, Markombur boleh mengupas apa aja, tapi kali ini kita akan berbicara stabilitas harga, terutama harga bahan pokok. Begitu juga kami mengajak pemirsa untuk sama berdialog interaktif dengan kami nanti ke 0811 6100386. Tapi jangan lupa, yang jelasnya saya tidak sendiri, saya bersama seorang wanita, udahlah cantik, pandai pula berbicara, santun lagi. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Ajifa Zahrianis. Ya, halo Bang Munir dan halo juga adikku. pemirsa, apa Iya. kabar? Senang sekali ya hari ini bisa ketemu Bang Bukan Munir kembali ya. bukan Jadi senang apa lagi. Awak pun jumpa Jipa, tahu, senang, gembira, luar biasa lah pokoknya. Semuanya ya diborong ya Semuanya. Bang Munir ya. Baiklah, dan tadi juga sudah di-spillkan di awal oleh Bang Munir terkait dengan topik yang menarik. Hari ini terkait dengan stabilitas harga bahan pokok. Di mana stabilnya perekonomian itu menciptakan stabilnya juga harga bahan pokok. Dan jika stabilnya perekonomian, maka rendah dan tingginya konsumsi publik terhadap barang-barang bahan pokok ini menjadi terjangkau pastinya. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara untuk kita bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok? Apakah ini hanya dikelola dan memang jadi tanggung jawab pemerintah atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita langsung saja tanyakan kepada narasumber. Tapi sebelum ditanyakan langsung nih, kayaknya baiknya dikenalkan dulu lah siapa nih narasumber kita hari tentu ini, Bang yang Munir. pertama tidak lain tidak bukan ya, Bapak Sujatmiko, Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak ESDM Sumatera Utara. Satu lagi ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Dan satu lagi kalau kata orang, akar bolehlah akar. Cakep, Akar tempat sarangnya semut. cakep. Abang kita ini namanya Bang Padian Adi Siregar. Iya. Tentu datangnya dari Sekretaris LPAK Sumut. Ah, ini luar biasa ini. Abang kita ini selalu mengamati, kadang-kadang bahkan agak-agak ngomongnya nggak peduli aku. Ini tentu Bang sehat ya Bang ya. Sehat, alhamdulillah, Ini Bang luar Munir, Mbak biasa. Baik. Ini hari ini luar biasa Bang kita Ya. nih. Agak berbeda tampilannya. Kenapa? Apa yang berbeda kira-kira? Bertisi batang ketam. Cakep, Jangan tetak jemur di atas genteng. cakep. Sudah pakai baju itu celana hitam, kulihat tambah ganteng. Ini ada maunya biasanya. Ya Allah. Ya Allah. Oke lagi Baik. silakan. Iya, dan sekali lagi kami mengingatkan juga nih sebelum kita tanyakan kepada narasumber, saya Iya, juga iya, mau iya. mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung di sini, boleh sekali tinggal di telepon interaktif kita di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sambil kami menunggu baiknya biarlah kami bertanya dulu ya Bang Munir ya. Betul. Baik, kita mau tanyakan langsung kepada yang punya Provinsi Sumatera Utara dulu nih Bang Munir. Ada Pak Sujatmiko di sini ya, sebagai perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin tanyakan, kira-kira gimana nih Pak hari ini untuk harga bahan pokok? Apakah naik atau turun nih Pak kira-kira? Boleh dong kita kasih informasi kepada masyarakat yang ada di rumah, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bang Munir, Iya Pak. Kak Ajijah, ya. Aji, Zizi Pak Pak. Zizi. Iya. Pak Jiji, ya. Dan Pak Regar, Iya. Pak Siregar. Eh, terkait masalah kenaikan harga, ya. Memang bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi seluruh Indonesia. Namun bagaimana menyikapi, Pemdanya menyikapi, masyarakatnya menyikapi, itu yang paling utama untuk melakukan kerjasama. Ya. Nah, kerjasama dalam hal apa? Dalam hal pengendalian inflasi daerah. Harga boleh tinggi, harga boleh naik, tetapi jangan terlalu. Yang terlalu pasti tidak baik. Nah, jadi
bagaimana teknik kita di Sumatera Utara untuk mengantisipasi atau mengendalikan inflasi daerah Sumatera Utara? Tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan rapat-rapat koordinasi, pemantauan harga setiap hari di pasar-pasar tradisional, agar apa? Agar kita dapat turun ya untuk mengendalikan barang kebutuhan pokok yang sudah melewati batas. Nah, untuk saat ini, hari ini, apa yang barang pokok yang sudah di atas harga acuan pangan atau harga eceran tertinggi, yang paling tinggi itu adalah jagung. Ya, itu sampai 44% dari harga acuan pangan naik. Dari harga 5.000 sekarang mencapai 7.000-an. Ya, rata-ratanya 7.112 rupiah, ya, 7.000-an. Jadi artinya udah ada selisih 2.000-an ya dari harga acuan pangan. Ini akan mempengaruhi kemana? Telur, karena akan digunakan kepada pakan pangan, ya. Pabrik pakan itu menggunakan jagung. Telur juga akan merangkak naik. Ya, mungkin juga nanti akan seterusnya, begitu permintaan banyak nanti daging ayam akan mengikuti. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terhadap jagung ini? Ya tentunya perluasan tanaman, peningkatan produktivitas, dan bila memungkinkan nanti kalau sudah tidak permintaan terlalu tinggi, kita harus melakukan importasi jagung untuk semuanya itu dalam rangka meredam harga supaya stabil, ya, terjangkau. Nah, ini untuk jagung, ini kasus jagung. Lalu apa? Yang kedua adalah beras. Beras ini memang masih seksi dia untuk dibicarakan, ya. Nah, beras ini kemarin juga kita sudah bicara masalah beras, ya. Tapi nggak salah. Bagaimana teknik kita di lapangan, di masyarakat, agar beras ini memang sudah mulai penurunan udah kelihatan. Dengan apa? Kemarin Bulog sudah mulai turun, Pak. Sudah menggelontorkan, sudah mendistribusikan ke pedagang-pedagang pengecer. Beras yang tadinya SPHP 5 kilo, sekarang sudah mereka gantikan dengan beras yang 50 kilo untuk diecer, agar masyarakat bisa mampu membeli per kilo. Jadi kalau sudah masyarakat membeli, tinggal Badan Pusat Statistik yang mencatatkan. Selama ini tak tercatat ya, Bang. Yang tercatat itu yang beras-beras lokal yang harganya tinggi. Nah, dengan dibanjirinya ya beras Bulog yang SPHP harga 11.500, tentunya masyarakat akan menikmati itu. Dan BPS kita harapkan mencatat itu. Sehingga tercatatlah harga beras bukan lagi harga 14.000, tetapi sudah harga 11.500. Ini yang kita harapkan ke depan. Sehingga tidak lagi inflasi kita di beras lagi. Nah, selanjutnya memang betul, cabai merah. Ini cabai merah kita ini sudah mulai merangkak naik ini. Sampai dengan nanti menjelang puasa dan Idul Fitri, cabai merah akan lebih seksi dibicarakan. Apanya? Kenaikannya. Nah, tentunya kita harapkan masyarakat ya di rumah-rumah tangga itu menanam cabai, Bang. Ya, mulai sekarang ya. Apakah sistem hidroponik atau pot? Terserah. Ya, Itu kita harapkan agar tidak lagi menggunakan dananya belanja khusus cabai lagi di pasar tradisional. Jadi dia sudah ya katakanlah 10 pohon itu sudah menghasilkan ya paling tidak seperempat panen dia sendiri sudah bisa untuk menghidupi keluarganya. Nah, kalau gula nggak bisa, tapi harga gula gula sekarang memang seksi ya, tetap masih di atas ya, di atas HAP.
Nah, jadi itulah komponen-komponen komoditi bahan pokok yang sudah sedang merangkak naik. Luar biasa. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Sujatmiko. Jadi sih, Iya. kalau kita memperhatikan, ini luar biasa penjelasannya. Kenapa? Iya. Cuman yang menjadi tanda tanya aku, Apa tuh Bang? dengan naiknya harga ini, apakah juga dapat dinikmati oleh petani? Kadang-kadang persoalan gini, harga melambung, petaninya termenung. Karena kenapa? Betul. Tak mendapatkan, ya dibeli gabahnya itu bahan mentahnya tadi dari petani segitu-segitu juga. Tapi perlu kita tanya Bang Dian ini. Silahkan, ini Iya. kayak udah siap sekali. Gimana nih nih Bang Dian? Artinya mungkin kan dari LAPK ataupun katakanlah dengan hal ini, apakah menurut pandangan Abang, menurut prinsip Abang, petani ini dapat menikmati secara langsung dengan kenaikan harga ini atau petani menjadi sedih? Hanya mau tanya dulu. Ya, kalau petani secara spesifik sih sebenarnya nggak bisa saya jawab ya Bang Munir. Artinya ya tentu dalam beberapa faktor kan memang kita melihat bahwa pengendalian harga ini, terutama tadi beras ya, beras ini kan beradanya pada level apa ya namanya, kilang ini. Kilang sebenarnya kan gitu ya. Betul. Sesungguhnya yang kita tahu bahwa hukum produk ini setidaknya harganya akan turun kalau kemudian cadangannya banyak begitu. Atau begitu juga sebaliknya begitu ya, ketika misalnya berlimpah cadangannya, maka otomatis harganya akan turun, atau kebalikannya kalau terbatas atau sedikit maka akan naik. Yang kita tahu begitu. Tapi secara khusus apakah petani menikmati ini, ya tentu secara pasti saya nggak bisa menjawab itu. Tapi dalam berbagai persoalan Bang Munir, sejak September sesungguhnya ini, maka tema kita pada hari ini sebenarnya stabilitas harga bahan pokok ini untuk bulan ini. Mestinya begitu. Mestinya begitu judulnya. Karena sejak September sebenarnya sudah terprediksi kita bahwa di September itu harganya masih 11-12 ribu. Kalau kita cerita beras tadi itu ya. Kalau cerita beras, sekarang sudah hampir 15 ribu, ada yang bahkan 16 ribu. Memang dia pelan-pelan naiknya, mungkin pada bulan ini Bang Munir pasca pemilu ini harganya agak kencang gitu. Jadi maka yang berkaitan dengan stabilitas saya pikir nggak stabil gitu. Karena sejak September sudah terprediksi maka akan naik begitu ya. Tentu kalau saya lebih menarik Bang Munir pertanyaannya, kenapa ini justru pelan-pelan naik begitu ya? Mestinya harus di stop begitu. Pertanyaannya nyetopnya di mana, memang kemudian Pak Miko yang tahu ini kan. Pak Miko dan kawan-kawan di pusat yang kemudian tahu ini. Apalagi misalnya kaitannya masyarakat kita ini kan sesungguhnya pola konsumsinya kalau kita kaitkan dengan beras kan berbeda-beda. Ya kan begitu ya. Betul. Mestinya kalaupun intervensi misalnya, intervensi itu justru bukan berada pada beras-beras bulog misalnya ya. Dalam kaitan beras-beras kualitas yang kemudian yang premium mestinya juga harus mendapat intervensi Bang Munir, itu harapan kita. Termasuk tadi misalnya cabai, gula dan segala macam yang kaitan sembako itu memang harus perlu dikendalikan. Memang kalau kita melihat pada angka inflasi memang ya tentu masih baik-baik saja. Tentu masih baik-baik saja. Tapi ada kemudian yang yang dirasakan masyarakat daya beli masyarakat ini sebenarnya yang Bang Munir yang harus menjadi perhatian juga. Kalau selama ini misalnya masyarakat kita ini membeli 5 kilo, 10 kilo atau bahkan misalnya dalam jumlah yang besar. Sekarang ini masyarakat kita itu sampai level yang udahlah beli sekilo 2 kilo aja lah dulu gitu ya. Ini sesungguhnya menjadi kalau saya bilang misalnya lampu kuning ini sebenarnya harus menjadi perhatian juga kan. Dan kita nggak tahu apakah kemudian yang bisa menjelaskan tentu pemerintah ya. Apakah kemudian cadangan di petani sesungguhnya sangat sedikit begitu ya. Apa tadi misalnya termasuk cabai ya yang kemudian harganya naik tadi, apakah di level jalur distribusi lain yang kemudian Bang Munir kendalanya. Maka saya pikir itu yang harusnya dideteksi itu. Dideteksi kalau memang di kilang atau misalnya di penyalur lain, distributor misalnya yang bermasalah, maka intervensinya harusnya berada di situ. Bukan pada level hilir kan gitu ya. Level hilir karena memang ya apalagi misalnya
saya nggak tahu apakah beras yang kemudian didistribusikan ke masyarakat itu adalah beras-beras yang diimpor, gitu kan, beras diimpor. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama tentu harus menjadi perhatian. Maka harus ada juga alternatif lain, solusi lain juga yang harus dipikirkan. Kan begitu ya, yang tadi penurunan harga, yang kemudian operatornya adalah Bulog gitu ya. Harapan kita mekanisme pasar ini yang kemudian harus distabilkan, Bang Munir. Saya pikir itu sebagai pengantar, Bang Munir. Untuk menstabilkan mekanisme harga yang ada di pasar. Tapi yang jelasnya dikupas batang dikupas, jangan dikupas batang timun. Banyak yang sudah kita kupas tuntas. Tapi elok kita istirahat sejenak, kita dengarkan musik sambil minum. Iya, silakan. Mantap. Ya, tetap bersama kami dalam Nuansa Markombur. Tema tidak akan berubah, yaitu stabilitas harga bahan pokok. Tentu Gigi. Iya, Bang Munir. Satu hal yang paling luar biasa tadi kita udah dapat satu input lah kata sebangsa harapan dari Bang Padian. Yang perlu kita antisipasi itu macam mana agar harga di pasar itu tidak naik kan itu. Minimal kalaupun naik dia bagaimana mengantisipasinya, mengembalikan kepada posisi awal kan itu Bang ya. Betul. Jadi dalam kapas ini strategi yang disampaikan atau katakanlah teknik-teknik di lapangan untuk mengantisipasi ini gimana nih Pak Sujatmiko? Emang kalau sudah naik itu apapun ceritanya agak sulit turunnya, Pak. Iyalah. Ya kan? Dan barangkali kita aja pun kalau udah naik kelas, naik jabatan, suruh turun agak payah juga ya Pak. Udah keenakan di atas ya Pak ya. Ya Allah ya. Demikian juga Bang. Ya, kalau sudah harga ini di atas, kalau nggak bisa stakeholder lah kita bilang ya. Ya. Kerjasama yang baik untuk mengendalikan harga ini. Nah, ini pasti kita akan mengalami kesulitan. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Untuk ketersediaan ini impor. Nah, impor ini tadi bukan dilarang impor ini. Kalau terjadi larangan impor, perdagangan kita akan menjadi bias. Betul. Ya. Nah, cadangan asli daerah negara kita akan kolaps juga kalau tak bisa kita ekspor maupun impor. Nah, cerita ekspor dan impor itu mungkin momen khusus ya. Tadi tidak masalah kalau untuk pengendalian harga. Akibat apa? Ketidakmampuan kita menyiapkan stok. Ya. Nah, tadi supply and demand akan terjadi dalam hukum ekonomi. Permintaan pada saat apa? Momen apa permintaan yang tinggi? Nah, HBKN. Ini menjelang apa? Puasa dan Idul Fitri. Bagaimana kita menyikapi? Tentunya kita lihat kebutuhan apa yang akan diminati pada saat mau menjelang Ramadan maupun Idul Fitri. Nah, tentunya pemerintah harus melihat data-data kebutuhan pokok masyarakat. Kalau memang sudah terpenuhi, barangkali harga tidak akan mempengaruhi, ya. Tapi kalau sudah ketersediaan daripada barang pokok itu berkurang, ya pasti harga mempengaruhi. Nah, hukum ekonomi. Nah, ini aja yang perlu kita jaga. Artinya apa? Mulai dari pemantauan, ya, monitoring, bahkan kita lakukan sidak-sidak ke pasar-pasar tradisional, ke produsen, memastikan stok itu tersedia. Jadi tidak akan mungkin harga akan tidak terkendali apabila stok itu tersedia. Nah, secara teoritisnya begitu Bang. Tetapi tadi informasinya beras stoknya surplus, ya, tapi harga naik tinggi. Terus, ya. Nah, ini penyebabnya ada beberapa faktor, ya. Tadi di penggilingan itu kita harapkan, kita himbau ini agar penggilingan itu jangan
memproduksi beras-beras yang premium saja. Karena premium itu harganya memang sudah ditetapkan, harganya itu di atas daripada medium. Nah, medium inilah yang layak dikonsumsi oleh publik masyarakat, ya. Itu yang hanya kelas-kelas menengah ke atas lah yang mengkonsumsi yang merek-merek premium seperti rumah-rumah makan, restoran, ya. Tetapi untuk kebutuhan masyarakat, bukan kita mengecilkan ekonomi masyarakat. Ya, semua masyarakat juga kepingin juga membeli yang premium, ya, supaya menikmati beras itu. Betul. Nah, tetapi pada saat ini dengan kondisi ya katakanlah geografis kita saat ini, cuaca kita, ya, akhirnya akan mempengaruhi dari hasil panen. Nah, pemerintah sudah menetapkan apabila diikuti aturan main yang ada, harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harga gabahnya murah, Rp5.000, barangkali harga premium juga akan turun. Nah, karena harga gabah sekarang ini sudah mencapai 7.000, ya, dari 6.900 ke 7.300, dari 5.000. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap produksi daripada beras yang medium maupun premium. Nah, ini untuk beras, Pak. Nah, komoditas lain itu sama. Jagung naik akan mempengaruhi terhadap pakan ternak. Akhirnya mempengaruhi kepada telur, harga telur, harga ayam nanti. Nah, hal-hal ini yang perlu kita jaga. Jadi kata kuncinya hanya ketersediaan terjaga, harga akan mengikuti. Baik, Pak Miko, sebelum mungkin nanti kita ke Bang Adi, saya ingin tanyakan juga bahwa salah satu program dari Pak PJ sendiri beberapa waktu ini kan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan pramusrembang, dan salah satu kegiatannya itu ada terjun langsung pada masyarakat terkait dengan gerakan sumur penanam. Nah, hal ini apakah efektif, Pak, untuk mengatasi lonjakan harga cabai khususnya, ya, dalam hal ini yang merangkak terus naik pelan-pelan yang tadi juga ditanya oleh Bang Adi terkait hal itu. Apakah ini langkah efektif dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memang ini adalah langkah strategis? Bagaimana, Pak? Ya, kita sudah tahun 2020 mendapatkan TPID Awards. Ya, itu diberikan bantuan oleh Kementerian Keuangan kita sebesar 10 miliar dengan gerakan tanam tadi, menanam cabai, Bang. Jadi semua masyarakat Sumatera Utara ini dikasih bibit cabai, nanam di rumahnya masing-masing. Kalau itu yang dipertanyakan, saya jawab ya, efektif. Kenapa? Itu tadi, tahun 2020 kita lakukan itu, kita mendapat TPD Award untuk Sumatera Utara skala nasional. Ya. Ini kita ulangi lagi, gerakan tanam lagi. Jadi bukan hanya cabai, tetapi juga termasuk padi. Ya, sawah itu kita tanam dari, kita upayakan dengan PLTS. Ada program-program inovasi kita juga, ya, pembangkit listrik tenaga surya yang memompa air ke sawah supaya pengairan itu terus terjaga. Akhirnya musim tanam kita frekuensi dari 1 kali atau 2 kali menjadi 3 kali bahkan 4 kali tanam. Itu yang kita harapkan. Nah, dengan program-program inovasi, termasuk gerakan menanam tadi adalah salah satu program inovasi. Jadi tidak mungkin pemerintah membuat program kalau tidak efektif, Pak. Dan efisien tentunya kita. Ini luar biasa. Karena kenapa? Artinya kenapa dibilang kayak gitu? Ternyata pemerintah tidak sekedar memikirkan bagaimana lahannya aja, tapi sarana prasarana teknologinya pun sudah dipikirkan. Bahkan sudah disediakan ya, difasilitasi oleh pemerintah sendiri, Bang Bonir. Artinya memang ada langkah-langkah dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tapi juga kita mohon bantuan juga pastinya kepada seluruh stakeholder yang ada, ya, Bang Bonir. Termasuk masyarakat sendiri. Betul sekali, Bang Bonir. Ya. Baik. Nah, tentu ada hal yang istimewa dari Bang Adian ini. Kenapa? Apa itu, Bang Bonir? Sejauh ini Bang Adian merhatiin aja, tapi dalam hatinya, apakah ini udah maksimal tuh? Sekarang tanya aja. Menurut Abang ini udah pas atau belum?
cara-cara seperti ini dilakukan? Ya tentu langkah-langkah yang dilakukan itu antisipasi jangka panjang, jangka menengah tentu itu baik ya. Tapi apakah kemudian nanti hasilnya baik, walaupun tadi Pak Miko sudah menyampaikan Sumut pada 2020 mendapat TPID Awards. Tapi kan kemudian apa ya, ini harapan juga tentu di pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu sudah baik merancang. Betul. Tapi kan kadang-kadang prakteknya di lapangan ini memang harus dikawal juga dengan baik kan begitu ya. Dikawal juga dengan baik. Program-program itu karena begini, mekanisme pasar ini sesungguhnya harus juga dijaga, Bang. Apalagi misalnya di Kota Medan yang kawasan perkotaan, ya tentu efektif tadi kalau misalnya yang cabai atau misalnya sayur yang kebutuhan untuk rumah tangga memang tentu efektif itu. Tapi ya tidak semua juga bisa bisa dilakukan begitu ya. Ada juga konsumsi. Memang efek multidimensi ini yang tentu memang menjadi kekhawatiran kita. Kalau kita contohkan tadi misalnya jagung yang contohkan Pak Miko tadi, ini yang kemudian berdampak itu kecil-kecil memang dia pengaruhnya. Tentu daya beli ini yang kita khawatirkan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Yaitu seperti yang saya contohkan tadi, yang biasanya membeli dalam jumlah yang besar atau misalnya cadangan untuk seminggu, akhirnya hari per hari begitu ya. Dan memang kan kalau kemudian bisa kita tanam nih Pak, dalam tanda kutip misalnya, bisa kita tanam masih enak nih. Ini persoalannya kebutuhan sayur mayur, cabai dan segala macam gitu ya, masih bisa kita tanam. Tapi kemudian nanti beras, gula seperti yang sampaikan Pak Miko tadi, gula nggak mungkin karena debu kan, diolah lagi dan segala macam. Yang paling simpel juga misalnya terkait dengan beras Bang Munir. Kalau di kampung saya mungkin masih bisa lah, datang kita ke giling sendiri, mungkin masih bisa. Di Medan ini, kalau Bang Munir tanya sama saya di mana kilang untuk giling padi, saya mungkin nggak bisa nyebutkan itu. Misalnya dalam posisi misalnya kita punya tanah di kampung ya. Kita punya tanah di kampung, kita tanam ya, kita tanam. Tapi kemudian nanti dikirim ke kita, bingung juga kita kemudian mengapainnya. Maka ya kejutan-kejutan ini kan seperti kalau kita ilustrasikan, ini kan harga ini melonjak pasca pemilu. Kalau dugaan kita bahwa permintaan beras pada masa-masa pemilu ini kan cukup tinggi. Atau jangan-jangan ini juga berdampak, Bang Munir, saya pikirkan, yang ini itu sebenarnya yang harus juga kita antisipasi. Bagaimana misalnya para caleg anggota legislatif dalam kaitan kepedulian antara masyarakat membeli beras, ini kan tentu ada pengendalian-pengendalian ini. Misalnya ketika para calon legislatif kita ini membeli beras dalam jumlah banyak, mestinya tadi misalnya contohnya Bulog atau misalnya Disperindak, SDM misalnya melakukan operasi pasar pada pasir-pasir itu, maka saya pikir akan bisa akan bisa stabil juga gitu ya. Tapi tentu program-program yang karena tadi saya bilang dari September atau Agustus harga ini udah pelan-pelan naik, memang yang langkah yang ditawarkan oleh Pemprov itu cukup baik juga karena memang tentu hasilnya nanti akan beberapa bulan lagi kan akan bisa dinikmati. Tidaknya kalau cabai kan tadi ya 2 bulan 3 bulan mungkin bisa lah dinikmati. Tapi harus juga dibarengi dengan karena program yang dicanangkan oleh pemerintah ini tidak selalu mendapat dukungan yang baik dari masyarakat. Sementara ketika faktanya harga bahan pokok tadi naik, orang yang pertama disalahkan bukan dirinya, justru pemerintah atau orang-orang yang kemudian stakeholder yang menangani ini. Ini yang harus diantisipasi gitu, Bang Munir. Ya, luar biasa. Jadi prinsipnya Bang Padian hanya berharap, ya mari kita jaga sama-sama stabilitas harga ini. Jangan ada lomba lari lah, jangan ada lomba start lah istilahnya kan. Saling menjagalah, dan masyarakat juga janganlah terlalu membeli terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang dimaksudkan tadi hilang dari pasar. Nah, jadi intinya itu, ya itulah dia tadi. Banyak yang dikupas, banyak yang dibahas. Banyak juga yang mau kita lepas. Artinya, ini hari kita udah kupas tuntas, tentu tangkap dulu si burung melati. Kita dengarkan dulu, minum sambil dengarkan musik. Silakan.
kembali tetap berjumpa dengan kami di Markombur. Ya, memang demikian. Harga bahan pokok senantiasa membuat hati kita bergejolak. Karena kenapa? Pada saat dia rendah, kita bahagia. Pada saat dia melambung, kita galau semua. Betul sekali Bang Bun. Sebenarnya tidak perlu hal itu terjadi. Tapi kepada masyarakat juga perlu mengantisipasi. Karena kenapa? Hal yang paling luar biasa dan paling sederhana untuk mengantisipasi, jangan borong beli. Istilahku borong beli. Jangan beli banyak-banyak lah, kan gitu kan. Jangan stok di rumah, stok ada aja lagi di... istilah yang dari sana itu pakai bayung-baying kan gitu kan. Nah, ini aku borong beli aja lah biar enak kan. Betul Bang Munir, itu yang memang harus diantisipasi oleh masyarakat. Dan tentunya kita juga ingin tahu ini seperti apakah kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi yang tadi juga ditanyakan oleh Bang Adi nih. Mungkin titipan pertanyaan saya juga titipkan dari Bang Adi nih terkait dengan bagaimana pemerintah sendiri nih untuk memberikan kebijakan terhadap harga yang pelan-pelan naik ini Pak. Silakan Pak. Iya. Nah, jadi bagaimana pemerintah menghimbau ya kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha dan termasuk stakeholder lah. Iya. Ya. Jadi pertama himbauan pemerintah kepada masyarakat seperti yang banyak-banyak dicakapkan orang, janganlah panik buying istilahnya. Iya. Belilah kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan nafsunya. Nah, ini bahaya nih. Kalau yang punya nafsu, apalagi nafsunya tinggi. Ya Pak, jadi ngeluarin uang aja ya Ngeluarin Pak, uang ya? aja maunya. Nah, jadi bagaimana belanja yang efektif dan efisien untuk kebutuhan rumah tangganya. Kepada pelaku usaha, ya termasuk produsen ya maupun distributor, produksilah kebutuhan pokok masyarakat yang memang kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Jangan perlakukan kebutuhan pokok masyarakat itu sampai tidak diperhatikan atau tidak diproduksi. Contoh, beberapa industri penggilingan padi, ya kita himbau aja sekarang di sini. Iya betul. Agar tidak memproduksi secara keseluruhan gabah ataupun padinya untuk diproduksi ke beras premium secara keseluruhan. Tetapi buatlah proporsional, 40% untuk medium, 60% untuk premium. Ini himbauan kepada para penggilingan padi agar ini diperhatikan, agar tidak semua dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah mendapat padi lokal. Jangan hanya beras impor, ya itu murah betul, ya dan bahkan kita harapkan itulah sebagai pengendali harga yang tinggi. Kepada ya stakeholder, ya kita harapkan apakah LSM, wartawan, ini semua kita sama-sama memantau, ya agar Sumatera Utara ini perekonomiannya dapat terkendali, ya dapat semua menikmati. Betul. Dengan baiklah kita bilang ya kalau bahasa-bahasa politik secara keadilan, berkeadilan, ekonomi yang berkeadilan. Ini yang kita harapkan. Barangkali itu cukup, Bang. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Baik, pastinya banyak ya pertanyaan yang ingin kita tanyakan ya Bang Munir ya. Apalagi tadi endingnya itu ekonomi berkeadilan. Luar Betul. biasanya ini. Iya. Jadi tak ada alasan lagi kalau kita bilang pemerintah Provinsi Sumatera tidak memperhatikan kan. Betul. Begitu dari segala lini. Menurut Bang Dian macam mana Bang Dian? Ya memang ya langkah-langkah itu tentu ya baik juga, tapi fakta di lapangan ini memang yang harus diimbangi. Maka memang kalau kemudian persoalan kita dari tahun ke tahun adalah stabilitas harga pada hari-hari besar, Betul. tapi pada kondisi sekarang
apa ya namanya, di luar hari besar juga kita harus apa namanya ya, memikirkan bagaimana stabilitas harga ini memang sebenarnya harus sudah ada tanda kutip, harus serius Bang Munir menanganinya. Karena memang persoalan stabilitas harga ini akhirnya sepanjang tahun. Ini yang memang harus kita pikirkan bersama-sama strateginya. Maka menjadi penting misalnya diadopsi kebijakan-kebijakan lain. Seperti yang disampaikan Pak Miko tadi adalah ada apa ya, pembagian atau distribusi produksi. Ini memang kan di kesehatan juga sudah begitu, di energi juga sudah begitu. Ada apa ya, kuota yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Memang secara regulasi memang harus dirancang. Kalau persoalan harganya sudah tidak stabil sepanjang tahun Bang Munir, harus ada kebijakan yang harusnya berlaku umum. Misalnya tadi kilang tadi itu, kemudian hitung-hitungan ekonominya, biaya produksinya akan lebih mahal dan mengalami kerugian ketika memproduksi beras medium, maka harus ada apa namanya ya, kebijakan yang harus membatasi itu. Sekian persen harus memproduksi beras ini, ya, begitu ya. Tinggal bagaimana mekanismenya, apakah kilang ini apa ya, secara izin atau secara apa ya, aktivitasnya itu ada diatur oleh instansi tertentu, maka ini harus dikuatkan regulasinya. Apakah bentuk perda misalnya kalau kemudian mengkhawatirkan di Sumatera Utara, atau surat keputusan gubernur, atau apalah yang kemudian sebagai legalitas memaksa pelaku usaha itu harus memproduksi itu, gitu ya. Kemudian juga apa ya namanya? Kemudian juga misalnya apa ya namanya? Kalau beras-beras dalam jumlah besar ini kan Bang Munir, harusnya kan tidak berasal dari apa ya namanya, penjual-penjual di pasar-pasar, pasti akan dari distributor atau misalnya dari kilang itu dapatnya kan. Maka ini juga menjadi penting ada pembatasan-pembatasan itu. Secara kuota, secara cadangan, suplainya itu harus senantiasa terpantau oleh instansi, misalnya apakah di perdagangan atau dinas lain yang kemudian, atau misalnya Badan Ketahanan Pangan yang kemudian memastikan bahwa cadangan-cadangan atau kuota atau suplai yang ada di kilang-kilang ini kemudian secara distribusinya tidak apa ya, tidak keluar dalam jumlah yang sedemikian ekstrim begitu ya. Kalau tadi panik buying itu Bang Munir, saya pikir pada kondisi harga beras atau misalnya barang-barang lain yang apa ya namanya, tidak hortikultura misalnya adalah kalau saya menyebutnya panik selling sebenarnya Bang Munir. Ada lagi karena panik selling. Gini, ada masyarakat itu pingin aja dia sebenarnya beli dalam jumlah banyak Bang Munir, ya, tapi duitnya dia nggak cukup Bang. Maka sesungguhnya yang membeli jumlah besar ini adalah para spekulan-spekulan itu. Makanya saya menyebutnya panik selling sebenarnya. Karena dia beli dalam jumlah besar, nanti bisa dia jual ke masyarakat dengan harga yang mahal, kan begitu Bang Munir. Ya, inilah luar biasanya spekulan membeli, menimbun, lalu naik harga, opor untuk muncul ke pasar. Akhirnya masyarakat lain tidak bisa menikmati dengan baik. Kalau semalam legislatif menimbun, membagikan ke masyarakat, beda dia kan cara metodenya. Itulah satu hal yang luar biasa. Baik, sebagai kata orang, boleh kita berbicara panjang, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Betul sekali. Jadi intinya kali ini kita mintakan kepada Pak Sujatmiko untuk kiranya sebagai closing statement, artinya saran-saran ataupun apa kepada masyarakat. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Khususnya kepada TPRI, himbauan kami kepada pemirsa dan masyarakat Sumatera Utara, kiranya dalam menghadapi HBKN ini, ya khususnya dalam waktu dekat, kita akan menghadapi puasa dan Idul Fitri. Percayalah kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, setiap hari ya itu terus tetap melakukan pemantauan. Untuk apa? Untuk ketersediaan dan harga yang terjangkau. Itu akan kita pastikan. Nah, manakala ada harga-harga di luar daripada batas-batas kemampuan pemerintah, ini tetap juga kita adakan upaya-upaya seperti apa, operasi pasar, nanti kita akan lakukan. Kalau memang harga dia tidak terkendali, kita lakukan operasi pasar. Kita akan turunkan harga itu.
sesuai dengan keterjangkauan masyarakat. Jadi artinya masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi Indonesia atau Sumatera Utara pada saat ini. Alhamdulillah. Sampai ke depan. Bang Dian gimana Bang Dian? Ya tentu harus ada alternatif lain yang harus dipikirkan oleh siapapun, termasuk masyarakat atau Iya, pemerintah, mengendalikan stabilitas harga pokok ini, harga kebutuhan pokok ini. Maka ya tentu harapan kita jangan panik ya, jangan panik. Ya. Karena memang sesungguhnya para spekulan ini sangat suka sekali dengan kata-kata panik. Ya. Ketika kita bilang harga tambah mahal gitu ya, faktanya juga kalaupun kita panik harganya nggak turun juga. Ya. Maka marilah kita bersikap normal. Ya. Dan sebenarnya apa ya, hari besar keagamaan ini sesungguhnya adalah mestinya hal-hal yang harus sudah mulai dihilangkan, walaupun sebenarnya di level pemerintah harus diantisipasi itu. Tapi di masyarakat tadi panik buying atau panik selling ini mestinya harus sudah bersikap normal. Jangan kemudian bulan puasa para penimbun akan akan mengambil cadangan-cadangan atau suplai-suplai itu kemudian mendistribusikan pada bulan Ramadan atau Lebaran. Kita juga begitu. Jangan kemudian kita karena persiapan Lebaran nanti harga akan naik, kita membeli barang secara berlebihan. Store, ya. Maka saya pikir mari kita semua bersikap normal saja. Ya. Toh juga kalaupun kita panik tidak ada keadaan yang berubah. Saya pikir Iya, demikian itu dia. Mbak Cici dan Bang Munir. Artinya kepada masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali kita harus mengantisipasi ini secara normal, tak perlu panik, apalagi sampai membuat kita gelisah terlalu berlebihan. Pemerintah tetap mengantisipasi hal itu, pemerintah tetap memberikan satu jalan keluar yang terbaik untuk masyarakatnya. Tentu waktu juga yang memisahkan kita, satu hal yang paling berbahagia, saya Haji Munir Rastion mengingatkan, kalau belah batang dibelah, jangan dibelah si batang di hati. Berpisah kita boleh berpisah, tak boleh berpisah di dalam hati. Begitu juga rekan saya. Ya, saya Ziva Zahrianis, pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah dan Betul. tentunya sangat berterima kasih juga kepada kedua narasumber yang sudah hadir dan mau sharing-sharing dengan kita dan memecahkan permasalahan yang menjadi permasalahan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Akhir kata saya Ziva Zahrianis dan juga Bang Munir pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.